Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan lindungan kepada kita semuanya. Bagaimana anak-anak, kabarnya baik? Mudah-mudahan kita baik terus ya. Untuk pelajaran agama Islam hari ini kita akan membahas tentang memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Itu adanya di halaman 189, silahkan dibuka. 189 yang kedua, kan yang pertama membaca Al-Qur'an, yang kedua memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga berguna bagi nusa, bangsa dan agama dan untuk kita semua di masa yang akan datang dan tentunya di akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bareng baca dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Di Al-Qur'an itu ada namanya nun sukun atau tanwin. Cara membacanya sama. Cara membaca nun sukun atau tanwin itu ada 4 bagian. Ada yang namanya izhar, artinya jelas. Nun sukun atau tanwinnya jelas. Min, an, itu jelas. Ada yang namanya ikhfa. Ikhfa itu adalah bacaannya samar-samar. Samar-samar itu tidak jelas nunnya. Bukan min, bukan mim, tapi tajri gitu ya. Ada namanya idgham. Idgham itu bacaannya dilebur, dihilangkan nun sukun atau tanwinnya hilang. Ada yang namanya iqlab. Iqlab itu beralih atau menukarkan nanti ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas izhar dulu. Kita lihat di bukunya izhar yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf a, ha, kha, a, gha, ha. Apabila nun sukun berhadapan di depannya ada huruf a atau ha atau kha atau a atau gha atau ha, maka nun sukun atau tanwin itu harus dibaca jelas. Ingat, jelas. Jadi jangan sampai ragu, harus dibaca jelas. Mana contohnya? Nih, contohnya. Contohnya nun mati ketemu a. Min aqpori. Min aqpori. Min bacaan bukan min, ya. Yang kedua, tanwin bertemu dengan ha. Tuh lihat. Rogodan, bukan rogodau atau rogoda gitu, tapi dibacanya rogodan, dan tanwinnya terdengar. Yang ketiga, tanwin ketemu ain. Di sini contohnya sawaun, ya. Yang keempat, nun mati ketemu ha. Min tahtihal an, bukan a, anha, ya. Jadi sekali lagi, izhar artinya jelas. Hurufnya ada berapa izhar? Ada 6. A, ha, kha, a, gha, dan ha. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka nun sukun atau tanwin harus dibaca jelas. Oke? Ngerti? Nah, Bapak kasih tugas kalian semuanya. Bapak minta kalian cari contoh izhar yang ada di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina, ya, sampai seterusnya. Cari kamu kalimah yang menurut kamu itu contoh kalimat izhar. Bapak minta 3 saja. 3 contoh dikirim ke Bapak Japri, ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta